Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait cyberspace dan cyber semiotik, terkait melimpahnya tanda dan meleburnya realitas. Kali ini kita akan bahas terkait bazar semiotika. Sebagaimana kita ketahui bahwa model semiotika yang dikembangkan di dalam cyberspace adalah model yang tak konvensional, dalam pengertian ia digunakan secara lebih kreatif, produktif, subversif, transformatif, bahkan terkadang anarkis. Tanda-tanda yang diproduksi di dalam cyberspace dengan meminjam konsep dari Richard Harlan, tanda-tanda tersebut cenderung mensubversi sistem apapun yang mapan dan stabil. Sistem yang dimaksud adalah sistem bahasa, sistem sosial, sistem kultural yang biasanya dikontrol secara sosial berdasarkan konsensus bersama. Setiap orang secara relatif bebas mengekspresikan dirinya sendiri, menciptakan penanda-penanda individual, mengembangkan bentuk-bentuk unik, menampilkan identitas tak terbatas, membangun ukuran estetik masing-masing. Di dalam cyberspace yang menemukan semacam ruang kebebasan semiotik luar biasa yang tidak ditemukan di dalam ruang sosial nyata, tidak ada kanon estetik yang dapat membatasi ekspresi. Tidak ada prinsip gaya yang dapat membatasi ungkapan. Tidak ada kode semiotik yang dapat menghalangi ungkapan dan tuturan. Tidak ada aturan main bahasa yang dapat membatasi ucapan seseorang. Di mana? Sebab cyberspace adalah ruang kebebasan yang di dalamnya setiap orang merangkai struktur ungkapannya sendiri, menentukan ukuran estetikanya sendiri, menciptakan perbendaharaan bahasanya sendiri. Inilah yang dikatakan paradigma. Secara paradigma, menentukan grammar visualnya sendiri, secara sintak, menyusun narasi hidupnya sendiri, mengkonstruksi ideologinya sendiri, menata ukuran moralnya sendiri, dan menampilkan ideolog masing-masing yang unik. Di dalam cyberspace, tanda dan simbol tidak dikelola secara terpusat atau sentralistik oleh sebuah tatanan kode, aturan main, dan konvensi semiotik yang tunggal atau monopod, tetapi dibangun oleh multisiplitas kode yang dikonstruksi secara relatif oleh masing-masing individu atau kelompok di dalam jaringan, sehingga bila didapat digunakan metafora, cyberspace bukanlah supermall, tempat barang-barang atau tanda-tanda diatur dan diorganisasikan secara terpusat melalui standar semiotika, melainkan bazar semiotik yang di dalamnya tanda-tanda diatur oleh masing-masing produser dan penjual tanda yang plural untuk dipertukarkan di dalam pasar wacana semiotik atau semiotic field. Semiotic field yaitu jaringan virtual tanda-tanda yang di dalamnya berlangsung multisiplitas pertukaran tanda dan simbol atau semiotic exchange yang dinamis, kontekstual, situasional, dan dinamis. Di dalam cyberspace, orang mengerahkan semua modal sebagaimana dikatakan Bourdieu, yaitu modal ekonomi,
yang melingkupi semua benda-benda material yang mempunyai nilai ekonomi, modal simbolik yang meliputi seluruh yang non material tetapi memiliki nilai kultural tertentu. Ya, nilai kultural ini maksud di sini yaitu prestise, status, otoritas, dan modal budaya yang meliputi ragam barang atau sistem-sistem luas yang memberi raut pada bentuk dan makna-makna budaya seperti bahasa, pendidikan, seni, modal sosial sebagai modal relasi dan interaksi sosial di dalam jaringan. Tetapi dapat ditambahkan di sini modal semiotik dan modal estetik. Semua modal ini dikerahkan, dimanipulasi, dan dimanifestasikan ke dalam multiplicitas ekspresi semiotik untuk kemudian dipertukarkan di dalam bazar semiotik atau jaringan virtual yang bergerak tanpa henti. Bila kita bisa mengambil contoh misalnya di saat ini kalau dalam lingkup seni kita kenal dalam dunia kripto ada dikatakan NFT, di mana karya-karya digital di sana ditranskripsikan. Tanda-tanda tidak dibiarkan terpancang secara abadi pada posisi tetap juga identitasnya. Akan tetapi secara ironis dijungkir balikan, dipermainkan, ditumpang tindihkan sehingga posisinya tidak lagi abadi dan stabil. Tanda-tanda tersebut digabungkan, dikawin silangkan, dikombinasikan secara kontradiktif sehingga mampu menghasilkan antara nilai-nilai kontradiksi atau paradoks dan menghasilkan antagonisme. Tanda-tanda tersebut dibatasi menjadi semata bersifat material sehingga sebuah penanda tidak perlu lagi mengacu pada sebuah konsep abstrak di baliknya sebagai petanda. Dengan pengertian konsep, konsep atau makna di balik sebuah tanda dianggap tidak penting lagi. Karakter tanda-tanda di dalam cyberspace dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, tanda kreatif, di mana cyberspace menyediakan ruang yang di dalamnya tanda, simbol, dan citra dikembangkan secara mandiri, tak terikat, relatif bebas, yang memungkinkan ditumpahkannya segala modal, kapasitas, dan kemampuan kreatif individu atau kelompok di dalamnya. Cyberspace memungkinkan dibangunnya ruang bagi pengembangan kreativitas komunitas yang di dalamnya ide atau gagasan kreatif dihasilkan melalui interaksi aktif, kritis, produktif, dinamis, dan transformatif di antara individu-individu di dalam jaringan komunitasnya. Sebagaimana yang saat ini sementara berkembang juga dikatakan namanya industri kreatif, di mana ide dan gagasan itu diusulkan, konjektur, disaring, dipilih, diuji, diterima, dan disangka, reputation. Di lingkungan komunitas mereka itu. Jadi untuk menghasilkan ide yang optimum pada tingkat komunitas, inilah model cara kerja Wikipedia atau ratusan produk, game, software, hardware yang dikembangkan berdasarkan kreativitas komunitas di dalam jaringan virtual, NFT, dan lain sebagainya. Kedua, multiplicitas tanda. Di sini tanda-tanda seperti indeks, ikon, simbol di dalam cyberspace cenderung berkembang secara hampir tanpa batas disebabkan kemampuan sistem teknologi dalam menciptakan wujud-wujud artifisial
tanda-tanda dengan relatif mudah dapat dibuat, variannya diperbanyak, dipergandakan, dan didiseminasi secara instan di dalam jaringan virtual. Di dalamnya mengikuti prinsip meme. Tanda-tanda itu dilipat gandakan oleh berbagai sumber di dalam jaringan, sehingga proses pelipat gandaan tanda pada prinsipnya di dalam cyberspace hampir tanpa batas. Ketiga, tanda ironik. Ironik di sini yang dimaksud adalah cara bicara yang menandai sesuatu, tetapi kita tahu dari penanda yang lain bahwa sesungguhnya menandai sesuatu yang sangat berbeda. Bagaimana ia berarti yang berkebalikan atau opposite dari apa yang dikatakan. Ironi menandai ketaksamaan atau dissimilarity dan ketakcocokan, disjunction, dari apa yang dikatakan dengan apa yang sebenarnya. Ironi merupakan sikap afirmatif yang menerima berbagai bentuk pretensi, kebohongan, perekayasaan, pemalsuan, kepura-puraan, dan mitos-mitos menyesatkan. Informasi-informasi palsu, hoax, dan lain sebagainya. Di mana terkadang kita mengucapkan atau menyatakan sesuatu seakan-akan ia adalah kebenaran tentang sebuah realitas, padahal tak ada kaitannya sama sekali terkait dengan realitas. Di dalam fitur-fitur internet dan Facebook, orang menampilkan identitas dirinya seakan-akan adalah dirinya yang sesungguhnya, padahal diri atau identitas orang lain. Orang dapat menampilkan identitas dirinya sebagaimana misalnya Michael Jackson, atau dunia cosplay. Itu contoh-contoh parodi-parodi yang kita saksikan. Lalu yang keempat itu yaitu tanda anonim. Sifat anonimitas tanda ini dimungkinkan karena di dalam cyberspace setiap orang dapat menampilkan dirinya sebagai karakter. Nah, apa yang saya kata, misalnya dunia apa tadi yang saya sebutkan, dunia cosplayer. Nah, disinilah mereka melakukan tanda anonim, karena sifat anonimitas tanda itu dimungkinkan orang menyaru sebagai sosok yang lain atau melakukan penyangkalan sebagaimana dikatakan tadi pada tanda ironik. Diperkuat pada tanda anonim, di mana setiap orang akan memerankan sebuah peran tertentu, baik yang mendekati diri sebenarnya atau bahkan yang menjauhi sama sekali dirinya. Banyak contoh-contoh yang telah terpampang di hadapan kita selama ini di media-media sosial untuk kita dapat mengidentifikasi tipikal yang keempat ini, di mana tanda-tanda dalam bentuk citra, gambar, simbol, karakter, identitas, avatar digunakan bukan untuk mengungkapkan kebenaran tentang sesuatu, tapi malah menyimpangkan, memplesetkan, dan mendistorsi realitas. Nah, inilah yang banyak kita temukan di Facebook. Orang yang tidak tidak memperlihatkan jati dirinya seperti apa, tapi dia malah meminjam identitas
lain menjadi identitasnya. Maka disinilah tanda digunakan bukan untuk mengungkapkan kebenaran tentang sesuatu, tetapi malah menyimpangkan, mempelesetkan, dan mendistorsi realitas. Anonimitas semiotik ini menjadi batas antara kebenaran dan kepalsuan dari sebuah tanda menjadi kabur di dalam cyberspace. Cyberspace dengan demikian adalah ruang virtual yang dipenuhi enigma tak terpecahkan. Berikut tanda atau penanda mengapung. Ini yang kelima. Dengan terbuka lebarnya ruang dan kemungkinan untuk menciptakan karakter dan identitas diri dan tanpa batas, maka tanda dan identitas di dalam cyberspace menjadi sangat cair atau fluid, dinamis, selalu bergerak, berpindah, liar, dan mengapung, floating, sehingga ia dapat berpindah secara liar ke sana kemari tanpa ada yang mengikat dan menjangkarkannya. Tanda-tanda gambar seperti foto, simbol, karakter, avatar dapat diklaim oleh hampir setiap orang untuk dimaknai sesuai dengan konteks kepentingannya. Keenam, tanda simulasi. Subjektivitas dan identitas tidak dibentuk tidak lagi berdasarkan pembedaan dalam penampakan tubuh nyata, melainkan berdasarkan logika sirkuit cybernetik yang di dalamnya tubuh dihubungkan dengan bentuk simulasinya di dalam sirkuit teknologi biologi yang terintegrasi atau techno-bio-integrated circuit. Identitas sepenuhnya dibangun di dalam budaya visual yang terpisah sama sekali dari dunia realitas sebenarnya. Identitas dunia virtual dan identitas dunia real adalah dua identitas yang dalam banyak kasus tidak identik. Tanda bersifat simulatif karena ia tidak lagi merujuk pada sebuah referensi di luar dirinya, tetapi pada dirinya sendiri. Tokoh-tokoh seperti Lara Croft adalah salah satu contoh tanda animasi ini. Perkembangan dunia game dengan olah grafik komputer edit desain, komputer grafik desain, pemodelan. Inilah dunia pemodelan, artinya dimanfaatkan sebagai dan inilah maksudnya inilah yang menjadi tanda simulasi. Lalu tanda ketujuh itu tanda skizofrenia, yaitu elemen penanda yang terputus, bersilangan, bercampur aduk satu sama lainnya, sehingga gagal membentuk satu ungkapan bermakna. Di dalam cyberspace, rantai pertandaan ini cenderung terputus sehingga tercipta aneka ungkapan bahasa skizofrenik berupa serangkaian elemen bahasa yang satu sama lainnya tidak berkaitan, disorder, yang tidak mampu menghasilkan ungkapan bermakna, di mana antara satu penanda dan petandanya tidak lagi terikat berdasarkan satu hubungan stabil, tidak terstruktur lagi. Sebab satu ciri dari ungkapan bahasa yang normal di dalam bahasa skizofrenia cyberspace, semua penanda seperti foto, simbol, gambar dapat digunakan untuk menyatakan aneka konsep atau petanda dengan cara yang tidak stabil, terus bergerak, dan tidak beraturan. Baik, terima kasih. Pembahasan kita kali ini kita akhiri. Pembahasan terkait cyberspace dan cyber semiotik terkait melimpahnya tanda dan meleburnya realitas.